Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan abdin gallat hilatuhu wa rasuluh. Wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim. Fafarrij ma ana fi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja serta puji syukur marilah selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, kenikmatan, taufik dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Yang dimana berkat kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang selalu beristiqamah di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Selalu beristiqamah di dalam menjalankan apa yang menjadi sunnah daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mudah-mudahan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa memberikan keselamatan dan kebaikan kepada diri kita. Tidak hanya di dalam kehidupan dunia tapi insya Allah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat beliau, di atas sunnah beliau. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan serta menyatukan kita bersama kekasihnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita masih di dalam pasal yang menerangkan tentang fardu di dalam berwudu. Di mana sekarang kita masuk kepada fardu yang kedua di dalam berwudu, yaitu ghaslul wajhi. Fardu yang kedua di dalam berwudu ini, setelah kita mempelajari dan memahami daripada fardu yang pertama di dalam berwudu, yaitu niat, kemudian hal-hal yang terkait di dalam niat serta hukum-hukum yang ada di dalam niat, maka sekarang kita masuk kepada fardu yang kedua adalah mencuci daripada wajah kita. Dikatakan bahwa al-wajhu di sini yang dimana wajib bagi kita hukumnya untuk kita basuh, untuk kita cuci ketika kita berwudu, itu memiliki had. Ya, memiliki had di sini maknanya memiliki batasan. Dari wajah kita ada batasan-batasan wajib. Yang dimana ini dikatakan sebagai batasan wajib karena pada bagian wajah tersebut wajib terbasuh oleh air. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada pori-pori kulit yang ada pada wajah kita. Dikatakan bahwa al-murad ghasluhu huna lahul had wal muradu zahirul wajhi. Jadi maksudnya adalah zahirul wajah di sini adalah wajah yang tampak ataupun terlihat pada wajah kita. Yang dimana wahadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si. Jadi batasan panjang, ukuran panjang pada wajah kita itu batasannya adalah mulai dari manabiti sya'ri ra'si, mulai dari tempat tumbuhnya rambut ghaliban secara umum, wa akhiruhu lihyaini, dan kemudian sampai kepada lihyain atau kita sebut juga dengan dagu. Jadi panjangnya wajah kita, batasan yang wajib bagi kita untuk kita basuh, untuk kita cuci dengan air ketika kita berwudu adalah
dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu kita. Wa urdan, kemudian lebarnya daripada wajah kita adalah ma baina udunai, di antara kedua telinga kita. Jadi panjangnya mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan dagu, kemudian lebarnya adalah di antara kedua daripada telinga kita. Nah, kemudian makna daripada al-lihyain di sini. Lihyain atau kita sebut juga dengan dagu di sini. Adalah huma 'azaman. Yang dinamakan dengan lihyain di sini adalah dua tulang. Artinya dua tulang, tempat pertemuan daripada dua tulang rahang. Alladani tanbutu alaihim al-asnani sufla. Yang dimana dua tulang tempat tumbuhnya gigi kita nih. Gigi geraham kita, gigi yang berada di bawah. Jadi antara tulang yang sebelah kanan dengan tulang yang sebelah kiri dipertemukan. Di tengah-tengah, nah inilah yang disebut dengan lihyain tadi. Atau kita sebut juga dengan dagu. Dan al-muallif mengatakan bahwa dinamakan dengan wajah sumyal wajhi biwajhan, wajah itu dinamakan sebagai wajah liwuqu'il muwajahatun fi. Jadi dinamakan wajah itu karena wajah ini dipergunakan untuk menghadap. Makanya dinamakan dengan wajah, muwajahah. Jadi wa kullu syai'in quluhu atulu min ardhihi illa al-wajhi. Segala sesuatu yang ada di anggota tubuh kita ini, kalau kita mau mengukur daripada bentuknya, rata-rata semua itu lebih panjang. Lebih panjang. Jadi panjangnya itu lebih ketimbang lebarnya. Kecuali wajah. Tangan, kita lihat. Kita bisa melihat pada tangan kita. Tangan itu ukuran panjangnya jelas. Lebih panjang. Ukuran lebarnya itu hanya sedikit. Kaki kita seperti itu juga. Panjang ukurannya, kemudian lebarnya itu hanya sedikit. Nah, para ulama mengatakan di sini illal wajhi, kecuali wajah. Fatuluhu shibr bi shibri yadun sahibuhu. Jadi panjangnya wajah kita itu disesuaikan dengan ukuran satu jengkal tangan orang yang memiliki wajah tersebut. Jadi kalau kita mau ukur wajah kita, itu jadi wajah kita itu panjangnya itu satu jengkal. Satu jengkalnya siapa yang kita pergunakan? Yaitu satu jengkalnya tangan orang tersebut. Tangan orang yang memiliki wajahnya. Itu panjangnya. Dan lebarnya itu shibir wanis. Satu jengkal setengah. Itu lebarnya. Lebarnya wajah, saya ulangi, itu satu jengkal setengah disesuaikan dengan tangan orang yang memiliki wajah tersebut. Jadi nanti satu masa, satu waktu kita boleh mencobanya. Itu kira-kira panjang wajah saya sampai nggak satu jengkal. Kemudian lebarnya itu bisa nggak sampai kepada satu jengkal setengah. Umumnya rata-rata seperti itu. Dan disesuaikan dengan telapak tangan daripada orang yang memiliki wajah tersebut. Kemudian al-aslu fi ghaslil wajhi, daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya. Dalam ayat Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita orang-orang yang beriman, ya, apabila kita ingin mendirikan salat, maka hal pertama kali yang kita lakukan di dalam berwudu adalah faghsilu wujuhakum. Untuk mencuci daripada wajah kalian. Nah, kemudian ayat ini, walaupun ayat ini dikatakan sebagai ayat madaniyah, perintah di dalam berwudu, syariat di dalam berwudu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan terlebih dahulu kepada Nabi SAW ketika beliau masih berada di kota Makkah, fi awwali bi'tati, ketika di awal kenabian beliau. Nah, ayat ini dikatakan sebagai ayat madaniyah. Akan tetapi Allah telah mensyariatkan daripada perintah untuk berwudu ini ketika baginda Rasulullah masih berada di kota Makkah pada saat awal kenabiannya.
haitsu 'allama Jibril alaihi salatu wassalam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wudu. Bagaimana cara berwudu, wa shalla bihi rak'atain. Kemudian mengajarkan salat 2 rakaat. Wa huwa 'allamahu li sayyidatina Khadijah, dan kemudian diajarkan kembali kepada istri beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wa shalla biha wa hiya awwalu man aslama. Dan salatlah bersama Nabi dan Sayyidatina Khadijah adalah seorang wanita yang pertama kali masuk Islam, dan juga dikatakan awwalu man shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah seorang wanita yang pertama kali salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa madzakara min al-haddil wajhi, ketika kita sudah membahas sedikit daripada batasan wajah dan kemudian perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, maka wajib bagi kita ketika kita berwudu, di mana diwajibkan bagi kita harus mencuci daripada wajah kita basharan wa sya'ran zahiran wa batinan. Jadi wajib hukumnya bagi kita ketika kita membasuh wajah kita, yaitu yang pertama kulit wajah kita wajib terbasuh. Kemudian sya'ran, ya. Jadi rambut-rambut yang tumbuh pada wajah kita itu juga harus wajib terbasuh secara zahir atau secara batin. Sifatnya nampak atau tidak tampak atau tidak terlihat. Hatta humratu syafatain. Jadi sampai kepada bagian merah yang terdapat pada bibir kita. Jadi kalau bibir kita kan biasanya kalau di ujungnya itu, ya di pinggir daripada bibir kita, di atas ataupun di bawah, itu kan biasanya tidak terlalu merah, biasanya agak hitam. Nah, humratus syafatain ini adalah bagian bibir yang tampak agak kemerahan pada bibir kita, atas dan bawah. Dan ini merupakan bagian yang wajib pula terbasuh dan tercuci pada saat kita membasuh wajah kita ketika kita berwudu. Seperti itu. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah ya, bagian-bagian yang harus kita basuh ketika kita berwudu, yang harus kita cuci ketika kita berwudu adalah rambut yang tumbuh pada wajah kita. Walaupun rambut tersebut tebal, walaupun rambut tersebut jumlahnya banyak, kecuali sya'rul lihyain wal 'aridain, kecuali rambut yang tumbuh pada dagu kita atau disebut dengan jenggot, dan kemudian 'aridain. 'Aridain itu rambut yang tumbuh pada tulang rahang kita nih, di kedua sisi pada tulang rahang kita. Kalau andai kata rambut tersebut banyak, kathif, nah ini mendapatkan pengecualian di sini. Itu bagi mereka seorang laki-laki. Maka yang wajib untuk dibasuh ketika mereka berwudu, apabila mereka memiliki jenggot yang lebat, jenggot yang tebal, maka diwajibkan bagi mereka hanya untuk membasuh yang zahir saja. Gitu ya. Membasuh yang zahir saja, yang tampak terlihat saja, tidak pada yang batin. Lakinnahu yusannu bidzalik, akan tetapi disunahkan bagi mereka kalau andai kata mereka mau membasuhnya juga yang batin ini ikut terbasuh oleh mereka. Nah, itu untuk kaum laki-laki. Bikhilaf. Nah, bikhilaf kalau andai kata lihyatul mar'ah. Nah, ini ada sedikit masalah. Bagaimana kalau andai kata seorang perempuan mereka memiliki lihyah? Mereka punya jenggot layaknya seorang laki-laki. Nah, di sini dikatakan bahwa lihyatul mar'a wa mithluha al-khuntha fa innaha la budda min ghasliha zahiran wa batinan wa in kathufat. Jadi apabila seorang wanita ya, atau seorang yang memiliki dua kelamin ganda, mereka memiliki jenggot yang tebal layaknya seorang laki-laki, maka hukumnya adalah ketika mereka berwudu, mereka diwajibkan untuk membasuh daripada rambut yang tumbuh pada wajah mereka atau jenggot mereka secara zahiran dan batinan.
baik yang tampak dan terlihat ataupun yang tidak tampak dan terlihat, itu wajib terbasuh dengan air ketika mereka berwudu. Kenapa kok berbeda hukumnya dengan seorang laki-laki? Seorang laki-laki apabila mereka berjenggot dengan jenggot yang lebat gitu, dengan jenggot yang tebal, mereka hanya diwajibkan untuk membasuh yang zahirnya saja, mencuci yang zahirnya saja, tidak yang batinnya. Nah, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan dia sampai berjenggot, dia memiliki lihya yang begitu banyak, maka diwajibkan bagi mereka untuk membasuhnya zahir wa batin. Itu, yang tampak dan yang tidak tampak. Karena apa? Linadrati dzalik. Karena jarang. Karena jarang seorang wanita sampai memiliki jenggot yang begitu lebat, yang begitu banyak layaknya seorang laki-laki. Wali annaha juga ma'mura 'inda idzin bi izalatiha. Tuh, karena apa? Karena diharuskan pada akhirnya untuk apa? Untuk bi izalatiha, untuk dihilangkan. Karena apa? Ya seorang wanita dia berjenggot layaknya laki-laki, satu hal yang nggak umum gitu ya, satu hal yang nggak umum, satu hal yang nggak pantas ya, tampak terlihat apabila itu ada pada diri seorang wanita. Makanya dikatakan wali annaha ma'mura 'inda idzin bi izalatuha. Jadi untuk dihilangkan ya, rambut-rambut tersebut ya, dengan dicukur, dipotong dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita kembali lagi bahwa tadi kewajiban bagi kita ketika kita membasuh daripada wajah kita adalah di mana kita harus memastikan semua bahagian yang ada pada wajah kita itu terbasuh dengan sempurna. Kita bisa memastikan dan kita meyakini bahwa air tersebut benar-benar masuk ke dalam pori-pori kulit wajah kita dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi masuknya air kepada pori-pori kulit wajah kita. Kalau andai kata kita berjenggot, nah keterangannya sudah disampaikan tadi, baik bagi seorang wanita ataupun bagi seorang laki-laki di sini. Nah, kemudian juga di sini disebutkan oleh para ulama tentang adadus syu'ur, ya, tentang jumlah yang terdapat pada wajah kita, jumlah rambut, syu'urul wajhi, jumlah rambut yang terdapat pada wajah kita. Karena kalau kita mau melihat berapa sih gitu ya, kira-kira jumlah rambut yang ada pada wajah kita. Sebagian mengatakan bahwa jumlah rambut yang ada pada wajah kita itu kurang lebih sekitar ada 20. Ada 20 jumlahnya. Ya, yang pertama di sini dikatakan oleh para ulama, yang pertama adalah ghamam. Ya. Ghamam itu adalah rambut yang tumbuh di dahi kita. Ya, rambut yang biasa tumbuh di dahi kita, nah itu namanya ghamam. Ya. Kemudian al-hajiban. Al-hajiban berarti dua. Ya. Alis. Alis sebelah kanan dan alis sebelah kiri. Nah, itu rambut yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah khaddan. Rambut yang tumbuh, khaddan itu adalah rambut yang tumbuh di pipi disesuaikan dengan nama tempat tumbuhnya. Khad. Khad itu kan artinya apa? Pipi. Gitu. Jadi kalau rambut yang tumbuh di pipi namanya khaddan, baik pipi kanan ataupun pipi kiri. Biasa kan kalau ada orang dia berbewok, itu suka ada rambut yang tumbuh di pipinya. Kemudian sibalan. Nah, sibalan itu adalah rambut yang tumbuh di ujung kumis. Ya, jadi sibalan itu adalah rambut yang tumbuh di ujung kumis. Pada ujung kumis kita nih. Nah, itu namanya sibalan. Kemudian aridan. Aridan di sini adalah rambut yang tumbuh bagian bawah telinga hingga dagu. Jadi dari bawah telinga kita sampai dengan dagu kita itu disebut dengan aridan. Kemudian idharan. Idharan adalah rambut yang tumbuh di antara kepala. Rambut yang tumbuh di antara kepala dan cambang yang sejajar dengan telinga. Di antara kepala ya dan apa? Dan cambang kita yang sejajar dengan telinga kita. Itu namanya i'dharan. Jadi dari atas sampai dengan ujung telinga kita itu beda namanya. Kemudian dari ujung telinga kita sampai dengan dagu itu juga beda namanya pada akhirnya. Jadi tidak dipukul rata satu nama, tidak.
i'dharan dan aridan. Seperti itu. Dan pada akhirnya di ujungnya nanti namanya ada lagi. Itu tidak aridan itu secara keseluruhan. Ya, di ujung nanti namanya lihyah. Itu. Ya, jadi segaris ini saja, ya satu garis ini saja itu memiliki 3 nama. Ya, memiliki 3 nama pada rambut yang tumbuh di wajah kita. Kemudian al-ahdabul arba'ah. Kemudian bulu mata. Bulu mata itu jumlahnya 4. Bulu mata sebelah kanan atas bawah, bulu mata sebelah kiri ya, atas bawah. Jadi jumlahnya ada 4. Kemudian lihya. Ini lihya, jenggot atau kita sebut juga dengan jenggot. Kemudian syarib, kumis. Ya. Jadi kumis hanya sampai ujung doang. Nanti ujungnya bukan kumis lagi namanya. Ya. Kemudian anfaqah. Ya, anfaqah itu adalah rambut yang tumbuh di bawah bibir. Rambut yang tumbuh di bawah bibir kita. Ya, kalau di bawah bibir, sini ya, di bawah bibir kita nih. Jadi dia ada di bibir sebelah kanan nih, sebelah kanan dan sebelah kiri di bawah. Nah itu kan suka tumbuh rambut. Nah itu namanya adalah anfaqah. Kemudian nafakatan. Nafakatan masih ada di dalam barisan bawah bibir. Yaitu rambut di bawah bibir di antara anfaqah. Jadi dari ujung bibir kita nih, ya, ujung sebelah kanan dan ujung sebelah kiri, apabila tumbuh rambut di bawah bibir kita, itu namanya anfaqah. Tetapi tidak sampai menyambung. Karena apa? Karena di tengah-tengahnya kan suka ada rambut di tengah-tengahnya sini. Nah itu di tengah-tengah ini dinamakan nafakatan. Itu ya, rambut yang tumbuh ya di tengah-tengah di bawah bibir kita. Ya kalau dengan bahasa Indonesia belum ada nama yang baku untuk penyebutan daripada rambut yang tumbuh di bawah bibir kita. Nah itu yang disebut dengan nafakatan. Jadi jumlah rambut yang terdapat pada wajah kita pada akhirnya bisa kita ketahui yaitu berjumlah 20 di sini. Yang dimana rambut-rambut tersebut apabila dia tumbuh dan berada pada batasan wajib yang terdapat pada wajah kita, maka wajib pula hukumnya bagi kita untuk kita basuh ketika kita berwudu. Ya, kharaja bidzalik kalau andai kata rambut-rambut tersebut sampai keluar daripada batasan wajah. Tetapi selagi rambut tersebut berada di dalam lingkaran batasan wajah, walaupun tebal sekalipun, tetap berkewajiban bagi kita untuk kita basuh ketika kita berwudu. Pengecualiannya adalah lihyah wal aridain. Nah, itu pengecualiannya tuh. Pengecualiannya ada 2, yaitu jenggot dan rambut yang tumbuh di bahagian tulang rahang kita, sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan juga ketika kita berwudu, dan ini juga termasuk di dalam hal yang disunnahkan bagi kita untuk kita berwudu adalah di mana wa yusannul ghaslu wajhihi biyadaihi ma'an. Di mana disunnahkan bagi kita untuk mencuci wajah kita dengan menggunakan kedua tangan kita. Jadi mencuci wajah kita dengan menggunakan kedua tangan kita. Wa kadzalikal ibtida' min a'lal wajhi, dan kita memulai daripada basuhan tersebut, kita mulai dari a'la. Ketika kita mengambil air, kemudian kita letakkan air tersebut di atas ini. Kita mulainya dari atas. Jadi kita mulainya bukan dari tengah, tapi mulainya dari atas. Kita mulai dari atas, kemudian kita jatuhkan air tersebut secara merata sambil kita basuh, sambil kita usap wajah kita. Wala yadribu wajhahu bil ma', dan tidaklah ketika kita menyiramkan air ke wajah kita dengan cara yadrib, dengan cara dicipratkan. Jadi kalau berwudu jangan dicipratin airnya ke muka. Sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya apabila ketika kita berwudu kita mencipratkan air ke wajah kita. Karena yang disunahkan apa? Disunahkan adalah dengan cara menggunakan kedua tangan kita, kemudian kita jatuhkan air dari atas kepala kita dari batasan wajib ya, untuk membasuh, kemudian kita jatuhkan secara merata ke seluruh wajah kita. Dan wajibu sailanil ma' ala wajhi, dan wajib hukumnya untuk mengalirkan air ke seluruh wajah
wajah kita dan ke seluruh anggota tubuh kita juga pada akhirnya. Tapi kalau andai kata tidak dialirkan air tersebut secara merata ya, ke seluruh wajah kita, maka itu tidak dinamakan dengan ghaslan, tidak dinamakan dengan cucian. Itu hanya dinamakan dengan basuhan saja. Keterangannya di sini kan harus dicuci gitu wajahnya. Jadi benar-benar basah gitu. Wajah kita benar-benar terbasahi dengan air agar sempurna. Ada hal yang perlu kita perhatikan juga sambil kita membersihkan. Membersihkan khawatir ada sesuatu yang menempel pada wajah kita seperti di ujung daripada kedua bola mata kita tuh biasanya. Makanya ketika kita berwudu itu disunahkan pada saat kita berwudu, pada saat kita membasuh, biasa kita mengikut sertakan telinga juga. Kita ikut sertakan telinga kanan dan kiri. Basuh tuh, telinga kita kenain juga. Seperti itu, ya. Kemudian kita ambil dari bawah. Kalau andai kata ada jenggotnya lebat, tebal begitu, bisa kita tarik dari bawah ke atas. Tapi kalau andai kata jenggotnya nggak terlalu tebal, maka cukup satu kali saja itu udah cukup. Dan menyeka-nyeka daripada kedua ujung nih. Kedua ujung mata kita begini nih, berwudu. Agar kotoran-kotoran yang menempel pada kedua ujung mata kita itu bisa bersih. Tuh, jadi jangan cuma hanya sebatas dialirin saja pada wajah kita. Mesti ada usapan, mesti ada gosokan, ya bila perlu dalek, ya, ada pijitan pada wajah kita untuk memastikan. Ya, intinya ini adalah untuk memastikan bahwa air tersebut benar-benar masuk dan sampai kepada pori-pori kulit wajah kita. Nah, ini yang menjadi bahan perhatian buat kita, yang harus kita perhatikan agar wudu kita yang kita lakukan itu bisa dikategorikan sebagai wudu yang benar. Ya, wudu yang benar, wudu yang sah. Karena ini akan berpengaruh pada akhirnya kepada keabsahan sholat kita. Kalau andai kata wudu kita nggak benar, wudu kita nggak sempurna, dari basuhan wajah kita nggak sempurna aja, pada akhirnya akan berpengaruh kepada keabsahan sholat kita. Wudunya nggak sempurna, wudunya nggak benar, ya otomatis sholatnya nggak benar pada akhirnya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik agar kita bisa mengerti di dalam prakteknya, mengerti di dalam pelaksanaannya ketika kita berwudu. Dan hal yang terpenting yang harus kita lakukan adalah sebelum kita berwudu adalah apabila terdapat sesuatu kotoran atau apapun itu yang menempel pada wajah kita, usahakan kita bersihkan terlebih dahulu. Gitu. Kalau biasanya ini terkait dengan kaum wanita. Kaum wanita kan biasanya kalau mereka sebelum berwudu, ya, hal pertama yang harus mereka perhatikan adalah di mana mereka harus membersihkan riasan-riasan yang menempel pada wajah mereka. Kalau mereka menggunakan make up-nya kudu dibersihin dulu. Baru mereka berwudu. Janganlah mereka berwudu dalam keadaan make up dan riasan itu masih menempel pada wajah mereka. Yang pada akhirnya kalau itu masih menempel pada wajah mereka, nanti akan merubah daripada sifat air nanti. Itu otomatis akan merubah daripada sifat air. Kan alla yughayyirul ma'. Jangan sampai ada sesuatu yang dapat merubah daripada sifat air ketika kita berwudu. Nah, yang harus dipastikan adalah di mana bagi mereka seorang wanita ketika mereka memakai riasan ataupun mereka memakai make up ataupun memakai pewarna untuk bibir mereka yang berwarna merah, usahakan dibersihkan terlebih dahulu agar tidak merubah daripada sifat air ketika mereka berwudu. Nah, karena kalau andai kata mereka berwudu dan itu masih menempel pada wajah mereka, otomatis ya, wudunya nggak sah gitu ya, nggak diterima. Karena apa? Sifat daripada air yang mereka pergunakan dan pada saat menempel pada wajah mereka itu berubah warnanya. Baik dari warnanya udah pasti, kemudian juga rasanya juga pasti, kemudian dari baunya juga bisa dipastikan. Artinya sifat-sifat air itu pasti berubah. Ya, mudah-mudahan di dalam fardu yang kedua ini bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, di tayangan yang akan datang kita akan membahas kepada fardu-fardu yang berikutnya. Mudah-mudahan dari sedikit apa yang telah kami sampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.